Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar para penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman penikmat PSK, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel pada sebuah koma selalu berkembang. Di video kita kali ini, pada sebuah koma tidak akan membahas tentang salah satu makam yang ada di wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Padahal beberapa hari kemarin saya secara pribadi ketika istirahat kerja itu menyempatkan diri ke makam Sunan Terboyo yang terletak di kawasan Terboyo, kota Semarang, yang konon katanya satu makam terdapat dua nama yang berbeda. Tetapi ketika habis sholat zuhur saya mencoba untuk datang ke makam, ternyata makam sedang dalam kondisi pemugaran, jadi kami tidak jadi untuk masuk ke dalam makam. Di video kali ini pada sebuah koma akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari penikmat PSK, baik itu di kolom komentar, di WA admin, dan di email. Jadi kita akan coba bahas satu persatu dan ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas untuk video kali ini. Awal mula terbongkarnya makam-makam yang berurusan dengan Ba'alawi itu, terbongkarnya itu sebenarnya sejak Kiai Imaduddin Al-Bantani itu membahas tentang nasab. Ketika Kiai Imad membahas tentang nasab itu, kita atau kami tim pada sebuah koma itu sama sekali tidak pernah ikut campur dalam urusan nasab, karena memang kalau urusan nasab ini harus benar-benar orang yang ilmiah atau ahli nasab yang membahas itu. Makanya tim pada sebuah koma ketika geger masalah nasab itu kita tidak memperdulikan itu. Tetapi ketika sudah berurusan dengan makam-makam ini, tim pada sebuah koma tergerak itu mulai ketika KRT Sumodiningrat itu mulai diba'alawikan. Sebenarnya proses pemba'alawian ini sebenarnya sudah sangat lama gitu kan. Cuman kan waktu itu sebelum Kiai Imaduddin ini mengeluarkan tesis beliau dan di-share ke seluruh Indonesia waktu itu, hingga beberapa sejarawan itu ikut berkomentar, itu sebetulnya baik-baik saja makam-makam itu. Tapi ketika Kiai Imad ini sudah mulai bagaimana nasab tentang Ba'alawi ini terputus, mulailah di situ orang-orang di daerah, orang-orang yang tadinya hanya dia mulai berbicara di media sosial. Kita tim pada sebuah koma tidak pernah ikut campur sama sekali tentang urusan nasab. Yang kita eksplor adalah tempat bersejarah, dan itu salah satu yang buat kami tim pada sebuah koma itu ikut membahas adalah ya karena tadi tentang KRT Sumodiningrat. Tujuan makam-makam ini diba'alawikan, ya tujuannya itu kita tidak pernah tahu tujuan sebenarnya, karena beberapa kiai atau beberapa teman-teman konten kreator ini yang membahas ini pun hanya bisa mengira-ngira tujuannya itu apa gitu. Tujuan yang tahu pasti kan mereka orang-orang yang memberi nama di makam itu, biar tujuannya apa. Tetapi kami tim pada sebuah koma itu pernah sedikit membahas mengapa banyak makam-makam yang diba'alawikan. Yang jelas itu pengaburan sejarah. Kalau versi kami tim pada sebuah koma itu, mengapa pengaburan sejarah? Intinya untuk menunjukkan suatu saat nanti bahwasanya para habib ini itu mereka sudah ada sejak zaman dulu. Mungkin kalau sekarang usia saya usia 40-an ini itu mungkin masih tahu bagaimana wilayah sini itu pepundenya ini, wilayah sini pepundenya ini. Tetapi nanti generasi berikutnya itu akan menghilang. Karena apa? Nama-nama makam itu sudah mulai digeser. Kita ambil contoh Mbah Depok atau yang
Habib Lutfi berikan nama itu adalah Habib Toha bin Yahya. Wilayah itu terkenalnya Mbah Depok, diubahlah menjadi Habib Toha. Kemudian Syekh Keramat Jati, Syekh Keramat Jati namanya diubah menjadi KRT Sumodiningrat atau Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Fatal sekali ini. Kita ambil contoh lagi, Mbah Luhung yang tim PSK juga pernah datangi. Mbah Luhung ini lebih dahsyat lagi malah. Beberapa hari kemarin saya sempat di WA sama teman, sempat ditelepon sama teman. Dia mengatakan bahwasanya masih punya beberapa foto makam ketika Mbah Luhung ini belum dibongkar dan dijadikan bin Yahya. Kalau tidak salah Habib Alwi bin Hasan bin Toha bin Yahya kalau tidak salah. Jadi masih ada kegiatan nyadran di sana dan nama-nama itu tertera dengan sangat jelas di situ. Kemarin kami tim pada sebuah koma juga sudah menghubungi teman untuk kita bisa bertemu dengan orang tersebut, siapa tahu bisa jadi narasumber kita bercerita bahwasanya di situ itu ada nama makam sebenarnya bukan Habib Alwi. Kemudian makam Habib Abdullah Tafaqih itu juga nama sebenarnya juga sudah ada. Jadi nama makam-makam tersebut itu sebetulnya ada makamnya, cuman namanya saja yang dibaalawikan. Jadi nama makam-makam pribumi itu kalau yang orang desa seperti saya mengatakan para pepunden atau makam yang dituakan di wilayah tersebut sudah jadi Ba'alawi. Itu yang nanti ketika anak cucu kita sudah tidak kenal lagi siapa yang babat alas atau dapat dikatakan orang yang pertama berada di situ. Kalau orang Jawa bilang kaki danyang, nini danyang itu tadi. Jadi hampir semua makam yang diba'alawikan itu prosesnya hampir sama. Jadi di situ ada makam kuno atau makam tua dengan nama itu biasanya parapan atau tidak nama sebenarnya. Kemudian beberapa orang yang ada di sekitar situ biasanya menanyakan ke Habib Lutfi. Makanya hampir semua makam-makam yang ada di wilayah kota Semarang ini yang ditanyakan ke Habib Lutfi pasti jadi bin Yahya. Prosesnya hampir sama, menanyakan ke beliau. Ketika kita datang ke makam-makam yang sudah kita datangi kemarin, para juru kunci itu mengatakan hampir sama. Sowan ke tempatnya Habib Lutfi, kemudian diberi tahu bahwa nama sebenarnya adalah nama itu sesuai dengan apa yang dikatakan Habib Lutfi bin Yahya. Memang kalau dikatakan fenomena ini hanya ada di Jawa itu sebenarnya tidak, karena di luar Jawa itu juga banyak sekali. Tetapi kan kembali lagi mungkin beberapa teman-teman penggiat sejarah atau budayawan itu berpikirnya ada kalimat dari salah satu habaib yang mengatakan bahwasanya Jawa ini milik Aulia Tarim. Jadi tanah Jawa ini milik mereka gitu. Itu yang membuat mungkin teman-teman tidak begitu suka dengan kalimat itu, termasuk saya secara pribadi juga agak sedikit menentang, karena bagi saya ini tanah kami gitu. Kenapa bisa jadi milik mereka atau milik Aulia Tarim katanya. Untuk sementara itu kita sisir dulu di wilayah kota Semarang makam-makam yang diba'alawikan untuk sementara ya. Kemarin juga ada yang sudah WA saya secara pribadi, kemudian ada juga yang WA di admin itu di wilayah sekitar Semarang, misalnya di kawasan Demak, kemudian Kendal, ada juga di Kabupaten Semarang, Salatiga dan Boyolali. Ternyata ada banyak sekali makam-makam yang diba'alawikan, terutama dalam tanda kutip itu bin Yahya, itu yang paling banyak. Jadi ada dua kejadian terakhir ini yang jadi fenomenal, yaitu dibongkarnya dua makam bin Yahya. Yang pertama itu makam yang terletak di Pati, itu Habib Usman bin Yahya, itu juga dibongkar oleh warga. Kemudian yang kedua itu ada Habib Amir bin Yahya yang ada di Hulu Jami, Pemalang. Ini sudah mulai sebetulnya. Tinggal tugas kita sebagai warga pribumi itu, kita mencari tahu kebenaran nasab yang ada di makam. Nasabnya harus jelas dulu. Jadi ketika mereka itu mengeluarkan kata-kata, oh ini makam bin Yahya, kita sudah punya data dulu, kita punya manuskrip. Jadi ketika kita berperang data, itu kuat.
Karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya muhibbin atau orang-orang yang cinta dengan habaib ini juga, mereka juga frontal sekali membelanya. Itu teman-teman, beberapa pertanyaan dari penikmat PSK yang coba kita sajikan. Dan kalau kami tim pada sebuah koma hanya bisa berbagi, intinya sudahlah untuk pemalsuan nama makam. Sekali lagi, makam itu ada, tetapi rata-rata mereka adalah pepunden atau sesepuh yang berada di wilayah tersebut. Jadi cukup, kalau menurut kami tim pada sebuah koma cukup, karena zamannya sudah berbeda. Jadi proses pembalawian itu kalau zaman dulu aman, sangat aman, karena zaman dulu belum seperti sekarang, netizen yang luar biasa dengan jari-jari mereka yang mencari data sampai manapun. Makanya kami tim pada sebuah koma hanya meminta cukup sudahi pembalawian makam-makam keramat yang ada di Indonesia, karena netizen sekarang kritisnya memang luar biasa. Itu teman-teman, video singkat kita hari ini mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.